Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Batanggasan, dalam hal ini diwakili Kasih Kesra Kakanda Basri SPD lengkapnya. Alhamdulillah hadir pada malam ini. Terusnya yang kami hormati Imam Khatib, alim ulama, pengurus Pondok Tahfiz Nur Huda, Pusako Orang Sumando, pemuda, kaum ibu, orang tua murid, undangan kami hadirin hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Istimewa kepada kemenakan-kemenakan kami sebagai santriwan dan santriwati yang hadir pada malam hari ini, yang sebentar lagi akan diagian piala bagi yang mendapat juara. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita pada malam ini. Kita bisa hadir ke Pondok Nurul Huda, ke masjid itu dalam rangka ada dua agenda. Yang pertama, wirid bulanan. Yang keduanya, pemberian hadiah subuh berjemaah. Itu tujuan kita untuk menghadiri acara pada malam ini. Kemudian salawat salam mari kita kirim kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah yang penuh dengan ilmu yang dituntut oleh sanak keluarga kita. Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami muliakan, pertama sekali ucapan terima kasih kepada protokol yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami dalam menyampaikan beberapa hal menurut kami. Kali yang pertama, program nasional. Mungkin Pak Camat dia membawa program nasional. Barangkali program nasional ko ala dilaksanakan di wilayah kita, di negara kita tentang vaksinasi. Namun untuk itu perlu kami sampaikan ke hadapan Bapak dan Ibu, jumlah vaksinasi yang warga kita yang telah divaksin dari 3.500 warga tentu tidak keseluruhnya wajib vaksin, ya. Dari 3.500 warga, kalau kami presentasikan sudah mencapai 59%. 59% itu persentase dalam minggu di belakang. Tentu bertambah, tentu ada pertambahan. Mungkin Pak Camat sudah kami sampaikan, karena kita di Kecamatan Batanggasan secara kepemerintahan, kemudian secara hubungan sosial dan kemasyarakatan, tentunya kita bertetangga dan berdekatan dengan Kecamatan Sungai Geringging. Ini sudah kita sampaikan dalam rapat-rapat koordinasi, ya, baik pimpinan Puskesmas Gasan Gadang maupun Pak Camat, sehingga warga kita yang melaksanakan vaksinasi itu banyak melaksanakan di Sungai Geringging. Ada yang melaksanakan di Gasan. Kalau kita bagi persentasenya mungkin 50-50. Kenapa disampaikan? Kenapa di Sungai Geringging? Barangkali jarak tempuh yang ditempuh oleh masyarakat kita ada dibanding dengan Kecamatan Batanggasan, katakanlah Puskesmas, lebih dekat kita ke Sungai Geringging. Satu. Yang kedua, fasilitas jalan yang kita tempuh ke Sungai Geringging tidak banyak risiko dibanding dengan ke Puskesmas Gasan Gadang. Ini menurut Pak Camat sudah kami sampaikan, Kapus sudah mungkin kasih kesra agar itu bisa sama-sama kita pahami. Ya, mulai dari sini Simpang Sungai Sari sudah ada tantangan. Kadang-kadang foto kencang di persamaan. Remonda kerima laiku Pak Basri. Kadang-kadang indah, apa namanya itu? Sebab Honda itu masuk air.
Nah, kalau tidak masuk ayu, nah sehari itu ada remeh. Nah, kalau tidak tuh masuk ayu itu tidak ada remeh itu doleh. Nah, itu risiko bagi kita di Nagari Malai Limusku Timur untuk berkunjung ke kecamatan Batangasan. Ini sudah saya sampaikan. Di presentasi kita, kalau menurut konon kabarnya, ya, edaran belum kita terima, kita harus mencapai 70%. 70%. Jadwal vaksin sudah kita laksanakan. Tugas kami di Nagari menghimbau Bapak Ibu warga Nagari Malai Limusku Timur yang belum melaksanakan vaksin, segeralah datangi tempat-tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Sekali lagi kami menghimbau bagi Bapak Ibu yang belum divaksin, segeralah datang ke tempat vaksin yang sesuai dengan keinginan dan kemauan dari Bapak dan Ibu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada orang tua murid, santriwan dan santriwati yang hadir pada malam hari ini, kita sudah tahu bahwasanya anak adalah titipan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah, bagi yang betul-betul memahami dan mengetahui bahwasanya ini amanah, tentu kita pelihara. Yang telah menyerahkan anaknya ke Nurul Huda ataupun di tempat-tempat lain, tempat mengaji, berarti kita sudah memahami dan mengetahui bahwasanya ini tugas dan tanggung jawab kita. Yo sekolahnya, yo ajarnya mengaji. Jangan berkos sekolah aja, sebab menurut ilmu, ya, ilmu kapal kita isi dengan ilmu. Doi mengatakan, kemudian dadanya kita isi dengan iman. Keparunya tentu diisi dengan makanan yang menyehatkan, jangan asal dapat makannya. Di tiga fungsi yang perlu kita pahami. Kalau yo betul-betul amanahku, titipanku, kita pelihara. Sebab Bapak Ibu sebagai orang tua, ya, apabila innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ada beberapa perkara yang bisa menolong Bapak dan Ibu. Salah satu di antaranya adalah doa anak yang saleh. Doa anak yang saleh. Mudah-mudahan anak-anak yang mengaji, yang menuntut ilmu, baik yang ada di sini maupun di tempat-tempat lain, menjadi anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Salah satu yang bisa menolong awak, oh ada auto awak gak dua barang amin gak 1 kilo. Apabila kita telah berpulang ke rahmatullah, tidak ada satupun yang bisa membantu harta benda kita. Satu-satunya adalah doa anak yang soleh. Yo perluan awak pandai mengaji, yo perluan awak pandai mendoa, supaya awak nanti didoa nih. Kemudian Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami muliakan, karena di pemerintah Nagari kemarin kami bersama-sama Ustadz juga melaksanakan lomba, ya, lomba kegiatan TPA yang ada di Nagari, ya, TPA yang ada di. Kebetulan sekali kita mempunyai 6 korong yang ada dalam Nagari Malai Limusku Timur, ya. Dari 6 korong ada 1 korong yang tidak mengirim. Ada 1 korong yang tidak mengirim. Sehingga ada keinginan dan kemauan dari anak itu sendiri yang datang melihat, menonton perlombaan MTQ di kantor Nagari. Sayang enggak kita? Kenapa? Ini mungkin sudah menjadi catatan bagi kami, apakah pengurusnya bubar ataupun bagaimana. Ke 5 korongnya mengirim, cuma 1 korong yang tidak ada mengirim. Menurut pemantauan kami, kita di Nagari selalu memperhatikan, ya, kegiatan-kegiatan TPA dan TPSA, termasuk memberikan support dan motivasi kepada anak-anak yang telah melaksanakan, ya, pengajian di surau-surau ataupun di rumah-rumah.
Cuma kita sayangkan satu yang belum kita koordinir. Untuk itu kita berharap dan berdoa mudah-mudahan untuk lomba tahun besoknya nanti Pak Ustadz, ya ke-66 Corona mengirim utusannya. Itu harapan kita. Kemudian kepada keponakan-keponakan kami yang sedang menimba ilmu dan menuntut ilmu baik di sekolah maupun di pondok tahfiz Quran, berbeda dengan tempat-tempat pengajian yang lain. Ya berbeda lah. Setiap tahun dilombakan, ya kan? Kabar-kabarnya diberi sertifikat. Anak-anak yang mengaji di surau ataupun di rumah di tempat-tempat lain itu tidak ada diberi oleh panitia sertifikat. Awal dapat sertifikat ditandatangani Pak Camat. Jadi legalitas hukum secara pemerintah diakui bahwa awak mengaji. Apalagi nanti kenakan-kenakan yang kejadian Nadaro, yang kaji Marapulai, harus pandai tulis baca Al-Quran. Kalau dulu itu sudah dirancang oleh bupati, ya, peraturan daerahnya, tapi saat ini hilang kembali. Agam yang pertama sekali melaksanakan, ya, tulis baca Al-Quran. Para pengantin kalau tidak pandai tulis baca Al-Quran, nikah kawinnya diundur dulu. Tapi kini lah hilang lo balik, nggak lo terdengar. Tapi walaupun sedemikian, tentu tugas pokok kita sebagai orang tua, mungkin kami sebagai pengurus pondok, ya pondok-pondok tahfiz seperti yang dilaksanakan hari ini, siap memberikan, ya, fasilitas kepada keponakan-keponakan kita. Sebab salah satu tugas dari pondok tersebut mencerdaskan anak-anak nagari. Kami berterima kasih kepada pengurus dan jajaran yang telah memberikan support dan reward kepada anak-anak yang mengaji di pondok tahfiz. Mungkin di pondok-pondok lain tidak ada, yakin kita tidak ada sertifikat. Sebab kalau mengajukan sertifikat tentu ada tantangan wali negari dan tantangan Pak Camat. Alhamdulillah kemenakan sangat jauh berbeda. Mengaji yang ada di Durian Tuga ini pondok tahfiz berbeda dengan yang mengaji mungkin ada di Kampung Tarandam, ada di Malajingai, ada di Dagan Condong. Nah, sekedar mengaji, pandai tulis baca Al-Quran. Sekarang diberi hadiah trofi, malahan ditambah lagi dengan hiburan jemaah subuh dinilai. Yang perlu kami tekankan, ya, dalam jemaah subuh tentu ada beberapa penilaian dan kategori yang disampaikan, yang ditentukan oleh panitia. Ini mohon maaf nih bagi panitia, perlu kita buka, kita serahkan penilaian-penilaian tersebut kepada dewan juri dan pengurus. Kita sebagai orang tua perlu mengetahui kriteria-kriteria yang akan dinilai tersebut. Itu yang lebih penting. Kadang-kadang kan indah awak lalu sembahyang, tapi sekali agak dah nilai awak ada pek dong, awak jauh salah. Jadi mari kita niatkan dalam hati yang menuntut ilmu, mangyo babaya, mangyo bajariah, mangyo susah awak dinyo. Sebab anak awak di ajar mengaji itu menuntut ilmu kan. Untuk itu sekali lagi kami mengajak dan mengimbau para orang tua santriwan dan santriwati, mari kita serahkan penilaian-penilaian tersebut kepada dewan juri dan panitia, dan kita sebagai orang tua memberikan support kepada anak-anak kita. Jangan patah loh, itu harapan kami. Mudah-mudahan ya santriwan dan santriwati di pondok tahfiz Quran bertambah maju dan berkembang. Apa yang disampaikan oleh pengurus tadi, mungkin para pengurus kami yakin dan percaya sangat jeli dan jelimet di dalam memberikan kemajuan-kemajuan dan perkembangan. Bagaimana untuk memajukan ini. Tadi sudah ada usul baru, mudah-mudahan nanti dalam usul baru itu dibahas oleh panitia, dicarikan pula kegiatan-kegiatannya. Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami muliakan, yang ketiga barangkali menyangkut dengan pemerintah nagari, sesuai apa yang disampaikan pengurus tadi. Alhamdulillah, ya,
beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Nurul Huda, di Pondok Tasbih, tidak ada satupun yang terkendala. Itu berkat kerjasama ranah dengan rantau, berkat kerjasama masyarakat yang ada di kampung yang berada di rantau, termasuk pusako Jogja Semando, sekaligus orang tua dari santriwan dan santriwati itu. Kami yakin dan percaya itu kegiatan. Namun kita di Nagari yang selama ini, apalagi 2 tahun ke belakang, ya, kita belum bisa melaksanakan pembangunan-pembangunan. Belum melaksanakan pembangunan. Kenapa demikian? Ya. Kenapa demikian? Sesuai dengan aturan yang kita jalankan dan kita laksanakan di Nagari, dana desa kami itu, dana desa kita itu banyak 900 juta. Ya. Di tahun 2021 tidak ada satupun program, tidak ada satupun. Kemudian termasuk 2022, 40% itu diserahkan untuk BLT, ya, BLT, bantuan tunai langsung. Jadi Bapak Ibu, bagi yang belum menerima BLT di tahun 2021, ada kemungkinan di tahun 2022 kita berikan. Tentu berdasarkan rapat koordinasi antara pemerintah Nagari dengan lembaga Nagari. Sebab lembaga Nagari itu ada 2, yang pertama Badan Musyawarah Nagari, yang keduanya LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Nah, kita belum melahirkan aturan-aturan baru dan kesepakatan baru siapa-siapa yang akan menerima di tahun 2022. Mungkin ya orang yang belum pernah menerima bantuan, ya. Kalau orang yang belum pernah menerima bantuan dengan kategorinya, dikatakanlah kategori mampu, ini yang sangat sulit kami membahas. Sebab BLT itu dikhususkan, diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu. Nah, bagaimana nanti seni dan cara kita membahas di Nagari, sehingga kita berharap seluruh masyarakat kita yang ada dalam Nagari bisa menikmati bantuan, bisa menikmati BLT tersebut. Kami yakin dan percaya bahwasanya Bapak Ibu secara ekonomi di tahun 2021, sekarang sudah masuk 2022, hampir sama kita seluruhnya, baik pegawai negeri maupun pejabat, ya. Tidak cukup-cukup aja dana itu dong, tidak cukup-cukup jika biasa. Lainnya piti masuk keluarnya gadang dong. Sama kita. Kemudian tingkat emosi sangat tinggi di tahun 2022. Untuk itu kami berpesan kepada Pusako, Solo Balang Tua, Banjawa Pengulu. Ini merupakan suatu musibah nasional, adanya COVID-19. Tentu mari kita jalankan fungsi kita, tugas kita di tengah-tengah induk dusana kita yang ada di Nagari kok. Yang pertama, kok tugas kita sebagai orang tua, kok siang calik-calian, malam dangan-dangan, kok ada tali kuah di antara sana kawan-kawan kita, tentu khusus kita selesaikan kawah kita jania. Kita yang pijak, kita galigo boleh. Yakin kita, apabila laba sebuah seluruh pusako yang ada dalam kampung doa, dah ada khusus tidak selesai dong, dah ada tidak kawan tidak kajannya. Tentu yuk kita jalankan tugas kita. Kita jalankan fungsi kita. Yang pokok antara pusako sama pusako caciuk bayam sadan jiang bak basi. Yakin kita pasti bisa kita selesaikan. Seberat apapun permasalahan bisa kita selesaikan. Yo, kita jalankanlah fungsi kita sebagai pusako, kita jalankan fungsi kita sebagai pusako, sebagai orang Semando kita jalankan fungsi kita sebagai orang Semando. Kemudian sebagai orang tua, jalankan tugas kita sebagai orang tua. Topoksi bahasa orang ini. Yakin kita, kalau tugas dan fungsi tadi berjalan sesuai dengan aturannya, tidak ada satupun permasalahan-permasalahan yang timbul. Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami muliakan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin karena ke bulan puasa, sawantari puasa ketipo dari ambo kado selajur jangka. Tasingguang kanaya pelantuang katuhun penyampaian nak pinta tiba pada tampaknya bila aja mau meminta yang segada-gadangnya
Musudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.